Oke, baik. Di sini saya bersama Mas Syahrul ya. Jadi beliau ini Ya, selaku ketua Kembara. Jadi Kembara itu merupakan organisasi ya, Mas. ya betul, organisasi Organisasi daerah. daerah mahasiswa Banjarnegara yang ada di Yogyakarta seperti itu. Yogyakarta. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas tentang profil jenengan. Oke, kalau profil singkat saya sendiri ya, saya kalau dilihat dari pendidikan, saya mulai dari SMP ya, saya masuknya di MTS kebetulan. MTS Alidaya Purwasaba, terus lanjut ke jenjang berikutnya itu di SMA Islam Andalusia di Banyumas. Dan terus untuk pendidikannya selanjutnya masuk ke perguruan tinggi, saya masuknya ke perguruan tinggi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dan terus untuk pengalaman organisasi saya, awal mula saya ikut organisasi itu di MTS itu, saya ikut ke pengurusan IPMU IPPNU di sekolahan saya. Terus lanjut ke SMA. Saya waktu kelas 1 itu masuk ke OSIS. Saya ikut bagian divisinya OSIS. Dan terus lanjut ke kelas berikutnya, saya ikut Dewan Ambalan. Saya khususnya divisi Humas. Dan untuk pengalaman yang selanjutnya itu di perguruan tinggi, saya waktu semester 1, semester 2 itu ikut organisasi namanya itu Kembara, Keluarga Mahasiswa Banjarnegara. Saya pada waktu itu saya menjabat sebagai wakil ketua. Dan untuk tahun sekarang, berarti semester 3, 4, 5, saya maju lagi menjadi ketua umum Kembara tahun ini. Mungkin itu maksudnya. Wah, sangat mantap ya untuk riwayat organisasinya. Lalu yang kedua untuk program-program kreatif yang di prodi Anda sendiri gimana, Mas? Ya kalau ngomong masalah program kreatif ya, itu berarti kan yang namanya program kreatif. Itu menurut saya itu berarti program kerja yang ada di suatu organisasi, tapi program kerjanya itu harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan stagnan terus, Betul. nggak ada perubahan atau nggak ada perkembangan. Itu namanya ya program kerja aja nggak namanya program kerja kreatif. Intinya kalau program kerja kreatif, pandangan saya itu program kerja yang mengikuti perkembangan zaman. Kalau pengalaman saya juga di organisasi, kalau yang namanya program kerja kreatif, itu sebenarnya ada banyak lah, ada banyak macam. Karena setiap divisi itu harus memiliki program kerja masing-masing yang mengikuti perkembangan zaman. Mungkin saya berikan salah satu contoh aja. Kalau pengalaman saya, program kerja yang ada di Kembara itu ada namanya itu bakti sosial. Jadi bakti sosial itu merupakan kegiatan Kembara khususnya, cuma yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, khususnya daerah Banjar, ataupun membantu daerah-daerah terpencil yang ada di Banjar, yang bertujuan untuk membantu atau mengembangkan potensi masyarakat Banjarnegara. Itu sih mungkin semuanya. Mantap sekali ya, Mas. Lalu untuk selanjutnya mungkin bisa dikasih tipsnya ya, Mas, buat tips dan trik menjadi pemimpin muda nih buat teman-teman lain gitu. Oh, ini saran atau tips dan trik ini? Lebih ke tips dan trik sih. Soalnya kan mungkin banyak ya orang-orang ya seperti saya misal atau bahkan yang lain yang lebih muda itu takut gitu untuk menjadi pemimpin di sebuah organisasi atau di sebuah forum gitu, Mas. Oke, oh ya. Mungkin kalau dari saya, tips dan triknya itu yang pertama itu diawali di niat calon pemimpin itu. Jadi kan karena innamal a'malu biniat, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Jadi yang pertama itu seorang pemimpin harus mempunyai niat bahwasanya dia ingin mengurusi orang lain, jangan mengurusi
dia mementingkan urusannya orang lain dulu, baru mementingkan urusannya sendiri. Jadi ditanamlah pada pemimpin itu niatnya untuk mengurusi orang lain, ingin membantu orang lain atau bukan memanfaatkan, bermanfaat bagi orang lain. Dan terus perlu digarisbawahi tips dan trik itu untuk menjadi pemimpin itu harus mempunyai empati yang kuat bagi anggota-anggotanya ataupun bawahannya pemimpin itu. Jadi kan kita harus mengetahui karakter bawahannya, kita harus mengetahui, memahami, khususnya memahami lah. Empati itu kan memahami anggota-anggotanya. Karena apa? Karena kita harus mengetahui masing-masing anggotanya pengen inilah, pengen itulah, dan itu menjadi PR yang terpenting bagi pemimpin karena harus mendengarkan ataupun memahami anggota-anggotanya, bukan memahami diri sendiri ya, tapi memahami orang lain. Seperti itu sih Mas. Lalu mungkin bisa diceritakan sedikit tentang hambatan paling sulit saat menjadi pemimpin dan solusinya. Oke, ya ada hubungannya dengan tadi ya. Hambatannya itu sebenarnya itu banyak sekali hambatan menjadi seorang pemimpin. Biasanya itu hambatan itu meliputi internal dan eksternal. Cuma yang paling rawan itu hambatan di internalnya itu. Jadi seorang pemimpin itu hambatannya anggotanya ataupun bawahannya itu tidak bisa bekerja sama ataupun bisa dikatakan egois lah. Itu menjadi hambatan paling penting di suatu organisasi, suatu perkumpulan lah. Jadi kan kalau bawahannya itu egois, nggak pengen bekerja sama, itu beban yang dimiliki oleh pemimpin itu sangat berat. Jadi kayaknya seolah-olah kayak pemimpin itu harus bekerja sana sini lah, bekerja semuanya. Yang umumnya pemimpin kan itu udah di plot masing-masing. Misalkan sekretaris tugasnya ini, bendahara tugasnya ini, terus divisi lain tugasnya ini. Jadi berarti kan kayak hambatan yang terpenting itu di dalam internalnya kepengurusannya itu sendiri. Jadi mungkin PR-nya solusinya gimana caranya, mungkin kan berbeda-beda mencari solusi suatu organisasi. Betul. Bagaimana caranya internalnya itu bisa bekerja sama ataupun bisa kayak memiliki rasa memiliki lah. Rasa memiliki itu tumbuh dalam anggota-anggotanya. Biar apa? Biar bekerja sama, semangat bekerja sama itu dapat berjalan dengan baik di suatu organisasi. Intinya mungkin sedikit hambatan itu gambarannya seperti itu sih Mas. Oke. Mungkin terima kasih banget ini Mas buat forum berbagi kali ini ya. Mungkin terakhir nih Mas, Ya, oke. Kata-kata bagi orang yang takut itu seperti apa Mas? Takut menjadi pemimpin atau apa? Benar. Oke, kalau sedikit kata-kata ya dari saya, mungkin untuk orang yang takut melangkah menjadi pemimpin ya. Betul. Oke. Kata-kata hari ini bahasa apa ya Mas? Oke, bentar. Oke, mungkin sedikit kata-kata ya. Janganlah takut untuk melangkah ke depan, karena kalau kita sudah melangkah, kita mempunyai dua opsi antara sukses dan gagal. Tapi kalau kita nggak melangkah sama sekali, sudah pasti kita nggak merasakan suksesnya, tapi sudah pasti hanya gagalnya saja. Jadi intinya jangan takut untuk melangkah. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas. Oke, siap Mas. Saya tutup nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.